Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional sudah kita jelaskan pada video sebelumnya apa langkah-langkah dalam menentukan pertidaksamaan rasional. Baiklah, kita coba kerjakan soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Langkah pertama, itu semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kalau dia belum 0 sebelah kanan ini, maka semua yang ada di sebelah kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga menjadi 2x tambah 6 per x kurang 2, ini pindahkan ke kiri jadinya kurang 3. Kemudian langkah yang kedua, dalam menentukan himpunan penyelesaiannya, kita buat ruas sebelah kiri ini menjadi pecahan yang lengkap. Pecahan yang lengkap itu seperti fx per gx. Tidak ada lagi kurang-kurang atau terpisah pecahannya. Jadi pecahannya menjadi satu kesatuan. Caranya kita samakan penyebut. Cara menyamakan penyebut ini kita kalikan silang. Ini kan 3 per 1. Maka yang pertama kita mulai dari sebelah kanan. 1 kali 2x tambah 6 per x kurang 2. Kemudian ini kita kali silang, min 3 kali x kurang 2 per penyebutnya sama, x kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Karena penyebutnya sama, maka kita satukan 2x tambah 6 min 3 kali x min 3x min 3 kali min 2, jadinya positif 6 per x kurang 2. Karena penyebutnya sama, kita satukan menjadi 1. Lebih kecil sama dengan 0. 2x kurang 3x min x, 6 tambah 6 12 per x kurang 2 lebih kecil 0. Maka soal kita inilah dia, min x tambah 12 per x kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Setelah terpenuhi pecahannya lengkap, baru kita tentukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita tentukan pembentuk bilangan 0. Oke, soal kita ini sama dengan, memakai sama dengan pertidaksamaannya. Ingat, kalau pertidaksamaannya memakai sama dengan, maka syaratnya fx-nya sama dengan 0, gx-nya tidak sama dengan 0. Fx itu yang atas, gx itu yang bawah. Fx itu pembilang, Gx itu penyebut. Langkah pertama kita cari dulu nilai pembuat 0 pada pembilang. Berarti Fx-nya 0. Fx-nya adalah min x tambah 12. Sama dengan 0, min x pindahkan jadinya min 12, sehingga diperoleh nilai x sama dengan 12. Dibuat bulat penuh nantinya, kenapa? Karena Fx-nya sama dengan 0. Ini nilai pembuat 0 pada pembilang. Kita lanjutkan lagi langkah selanjutnya, yaitu nilai pembuat 0 pada penyebut. Penyebut ini yang di bawah. Syaratnya itu gx-nya tidak sama dengan 0, maka x kurang 2 tidak sama dengan 0. Diperolehlah x tidak sama dengan 0. Ini nanti kita gambar, dia bulat kosong. Kenapa? Karena tidak memakai sama dengan. Artinya sama dengannya tidak salah. Berarti gx tidak sama dengan 0, nanti kita gambar dengan bulat kosong. Setelah dapat nilai pembuat 0 penyebut, pembuat 0 pembilang, kita buat grafiknya. Kita buat garis bilangannya. Karena kita dapat nilai x-nya 2, tadi yang pertama x sama dengan 12, dan nilai x yang kedua x tidak sama dengan 2, maka kita buat garis bilangannya 2 garis. Kemudian yang sebelah kiri kita letakkan angka yang paling kecil, yaitu 2. 2 ini tidak memakai sama dengan, tidak sama dengan, berarti itu gambarnya bulat kosong, ini masuk bulat kosong. Kemudian yang sebelah kanan angka yang paling besar, yaitu x sama dengan 12, itu menjadi bulat hitam. Setelah kita letakkan angkanya, kita cari tanda masing-masing setiap kolom ini. Kita ambil terserah saja di mana kita mulai bekerja. Saya di sini memulai sebelah kiri. Saya ambil sembarang angka di sebelah kiri, yaitu 0. Boleh 1, boleh min 1, boleh min 2. Sebelah kiri ini yaitu angka yang sebelum 2. Di sini saya mengambil 0.
Kemudian nilai X yang kita ambil ini kita masukkan ke soal. Min X tambah 12 per X kurang 2. Kita masukkan nilai X nya 0, berarti 0 tambah 12 itu pasti positif, 0 kurang 2 itu adalah negatif. Positif dibagi negatif itu adalah negatif. Karena dia di sini tidak ada pemaktoran yang sama, maka ini kita bisa selang-selingkan tandanya. Sehingga hasilnya negatif, di sini menjadi positif, di sini menjadi negatif. Jadi nggak perlu kita cari lagi dua kolom ini, otomatis dia. Kemudian setelah dapatkan tanda, baru kita jawab. Cara menjawabnya kita lihat tanda soal. Tanda soal kita ini lebih kecil 0, berarti kita mencari yang negatif. Pada gambar garis lurus garis bilangan kita ini, gambar negatifnya terletak ini dia sebelah kiri. Sebelah kiri ini artinya nilai X apapun di sini ini lebih kecil dari 2. Maka himpunan penyelesaian pertama adalah X lebih kecil 2. Tidak memakai sama dengan, kenapa? Karena dia bulat kosong. Kalau sini bulat kosong, maka tandanya tidak memakai sama dengan. Kemudian yang negatif sebelah kanan. Nilai X ini lebih besar daripada 12. Kenapa? Karena ingat garis bilangan semakin ke kanan semakin besar. Maka nilai X yang bernilai negatif ini lebih besar daripada 12. Tandanya memakai sama dengan, kenapa? Karena di sini dia bulat hitam. Maka bulat penuh, maka memakai tandanya pertidaksamaannya sama dengan. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min X tambah 12 per X kurang 2 lebih kecil sama dengan 0, itu adalah X lebih kecil 2 atau X lebih besar sama dengan 12. Kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua, kita ikuti langkah dalam membuat himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Langkah yang pertama, itu pindahkan semua persamaan yang di sebelah ruas kanan ke kiri sehingga ruas kanan ini menjadi 0. Maka 2 ini pindah ke kiri menjadi kurang 2. Kemudian langkah yang kedua, pertidaksamaan ini kita buat menjadi pecahan yang lengkap. Artinya tidak ada lagi pecahan yang terpisah. Seperti ini jadinya kesatuan. Maka yang kurang 2 ini kita satukan. Bagaimana cara menyatukannya? Kita kali silang. Cara kali silangnya, kita samakan penyebut. Cara menyamakan penyebutnya, kita kali silang. Min 2 per 1, berarti 1 kita kalikan dengan 4X kurang 6, berarti tetap per X tambah 1. Kemudian kali silang lagi, X tambah 1 kali min 2. Jadinya per X tambah 1. Penyebutnya sama, kita satukan. 4X kurang 6, min 2 kali X min 2X, min 2 kali 1 min 2. 4X kurang 2X itu 2X, min 2, min 6 kurang 2 itu min 8, per X tambah 1 lebih kecil 0. Inilah soal pertidaksamaan rasional nomor 2. Setelah memenuhi syarat dari menentukan langkah-langkah himpunan penyelesaian pertidaksamaan, yaitu menjadi pecahan yang lengkap, maka kita ikuti langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, itu kita tentukan pembuat 0 pada pembilang. Soal kita ini tidak memakai sama dengan, maka syaratnya ingat kalau tidak memakai sama dengan, Fx-nya tidak sama dengan 0, Gx-nya tidak sama dengan 0. Kita cari yang pembuat pembilang, Fx tidak sama dengan 0. Fx itu yang atas, berarti 2x kurang 8 tidak sama dengan 0. 2x sama dengan 8, x tidak sama dengan 4. Maka nanti ini kita gambar bulat kosong karena tidak sama dengan. Kemudian kita buat lagi pembentuk 0 pada penyebut. Penyebut yang di bawah, syaratnya Gx-nya tidak sama dengan 0. Maka X tambah 1 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan min 1. Nanti kita buat nih bulatnya bulat kosong karena tidak sama dengan. Setelah lengkap nilai X-nya, pembuat 0 dan penyebutnya, kita buat garis bilangan.
Karena X-nya ada 2, maka kita buat garisnya 2. Kemudian kita letakkan yang sebelah kiri ini angka yang paling kecil. Antara 4 dengan min 1, angka yang paling kecil adalah X tidak sama dengan min 1. Kita buat bulat kosong tadi, kenapa? Karena tidak sama dengan. Kemudian sebelah kanan itu adalah X tidak sama dengan 4, juga bulat kosong karena tidak sama dengan. Setelah itu kita lihat tanda. Untuk melihat tanda, kita boleh mengambil sembarang kolom yang mana yang mau kita kerjakan. Di sini saya mengerjakan yang tengah. Saya ambil nilai X sama dengan 0. Jadi yang tengah ini angkanya di antara min 1 sampai 4. Boleh ambil 0, 1, 2, 3. Boleh. Sini saya mengambil 0. Kemudian nilai 0 ini kita masukkan ke soal. Soal kita 2X kurang 8 per X tambah 1. Kita masukkan nilai X-nya 0. Berarti 0 kurang 8 negatif. 0 tambah 1 positif. Negatif bagi positif itu adalah negatif. Maka kita selang-selingkan. Kalau sini negatif berarti jadinya positif, sebelah kanannya juga positif. Inilah tanda pada garis bilangannya. Setelah mendapatkan tanda, langkah selanjutnya kita jawab. Cara menjawab, kita lihat tanda soal. Tanda soal kita ini lebih kecil 0. Ingat, kalau yang namanya lebih kecil 0, kita mencari yang negatif. Posisi yang negatif itu terletak di tengah-tengah. Berarti nilai X-nya di tengah-tengah. Sehingga nilai X-nya lebih besar daripada min 1. Kenapa tidak memakai sama dengan? Karena bulat kosong. Kemudian nilai X-nya lebih kecil daripada 4. Juga tidak memakai sama dengan karena bulat kosong. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal ini yaitu nilai X terletak di antara min 1 dan nilai X terletak di antara 4. Inilah jawabannya. Soal berikutnya. Langkah pertama dalam menentukan himpunan penyelesaian, buat ruas sebelah kanan ini 0. Soal ini ruas kanan sudah 0, berarti kita tetap. Langkah yang kedua, buat ruas kiri ini menjadi pecahan yang lengkap. Ternyata ruas kiri ini sudah menjadi pecahan yang lengkap, tidak ada kurang-kurangnya. Kita ikuti langkah selanjutnya, yaitu kita membuat 0 pada pembilang. Soal kita menggunakan sama dengan, tandanya menggunakan sama dengan. Ingat, kalau tandanya menggunakan sama dengan, ini syaratnya. Fx-nya sama dengan 0, Gx-nya tidak sama dengan 0. Fx itu yang di atas, yaitu pembilang. Maka pembilangnya X kurang 3 sama dengan 0. Karena Fx sama dengan 0. X sama dengan 3. Ini akan kita buat nanti garisnya bulat penuh, karena dia sama dengan. Jadi kalau dia sama dengan, maka kita gambar nanti bulat penuh. Kemudian kita buat lagi 0 pada penyebut. Penyebut syaratnya Gx-nya tidak sama dengan 0. Gx itu yang di bawah ini. Berarti X kuadrat kurang 7X tambah 6 tidak sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat, kita faktorkan. Berapa kalau dikali hasilnya 6 ditambah hasilnya min 7? Dapatlah X kurang 6 dan X kurang 1. Sehingga diperolehlah X kurang 6 itu nilai X-nya tidak sama dengan 6. X kurang 1 itu nilai X-nya sama dengan 1. Kita ambil lawannya. Kenapa X-nya tidak sama dengan? Karena syarat Gx tadi tidak sama dengan. Jadi semuanya tidak memakai sama dengan. Ini nanti kita gambar menjadi bulat kosong karena tidak sama dengan. Setelah kita mendapatkan nilai pembentuk 0 pada penyebut dan pembilang, kita dapatkan nilai X-nya 3. Yang pertama tadi nilai X-nya sama dengan 3. Yang kedua X tidak sama dengan 6. Yang ketiga X tidak sama dengan 1. Kita buat garis bilangannya. Karena ada 3 nilai X-nya, kita buat garis bilangannya 3. Kita letakkan yang sebelah kiri yang kecil, berarti X tidak sama dengan 1. Bulat kosong karena tidak sama dengan. Kemudian lanjut lagi X sama dengan 3. Bulat penuh karena sama dengan. Kita lanjutkan lagi X tidak sama dengan 6. Bulat kosong. Kenapa? Karena dia tidak sama dengan. Setelah kita membuat bulat-bulat ini atau meletakkan angka-angka X-nya pada garis bilangan, langkah selanjutnya kita lihat tanda soal. Kita membuat tanda positif, negatif, positif. Oke.
Terserah kita mau ngambil yang mana, boleh kolom 1 dulu dikerjakan boleh, atau kolom 2, atau kolom 3, atau kolom 4. Di sini saya mengerjakan kolom pertama. Saya mengambil sebelah kiri ini artinya nilai X sebelum 1. Boleh 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Saya mengambil 0. Kita masukkan nilai X0 ini ke soal. Tadi soalnya X kurang 3 per X kuadrat kurang 7X tambah 6. Tadi faktornya adalah X kurang 6, X kurang 1. Kita masukkan nilai X-nya 0, berarti 0 kurang 3 negatif, 0 kurang 6 negatif, 0 kurang 1 negatif. Negatif dibagi min kali min positif, negatif bagi positif itu negatif. Kemudian kita selingkan saja, karena sini negatif, sini pasti positif, sini pasti negatif, sini pasti positif. Setelah tandanya siap, maka kita ikuti langkah selanjutnya, lihat tanda soal. Tanda soal kita lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar sama dengan 0, kita mencari jawaban yang positif. Yang positif itu posisinya di sini. Berarti nilai X-nya lebih besar daripada 1 dan nilai X-nya lebih kecil dari 3. Di sini menggunakan sama dengan. Kenapa menggunakan sama dengan? Karena dia bulat hitam. Kemudian yang positif ini posisinya, yaitu nilai X di sini lebih besar daripada 6. Kenapa dia tidak memakai sama dengan? Karena gambar kita adalah bulat putih. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah nilai X terletak di antara 1 sampai 3 dan nilai X lebih besar dari 6, sehingga nanti hasilnya lebih besar sama dengan 0. Kita bahas soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 7x kurang 4 per 2x kuadrat ditambah x kurang 10 lebih kecil sama dengan 0. Di sini ada persamaan kuadrat yang di depannya atau yang nilai A-nya tidak sama dengan 1. Maka saya ingat kembali atau mengulang kembali bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu kita gunakan rumus A dikali C. Berapa A dikali C? Terus kalau ditambah hasilnya B. Berapa A dikali C kalau ditambah hasilnya B? Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita gunakan rumus 1 per A kali AX. Ini berapa angka kita dapat nanti, kemudian dikali AX, berapa yang kita dapat angka yang kedua. Untuk lebih memahami, kita coba soal berikut ini. Soal kita ini, langkah pertama dalam menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan, yaitu ruas sebelah kanan harus 0. Soal kita sudah 0. Langkah yang kedua, ruas sebelah kiri itu pecahannya harus lengkap. Pecahan kita ini sudah lengkap, tidak terpisah. Maka untuk langkah kedua tidak perlu kita lakukan karena sudah lengkap pecahannya. Kemudian langkah ketiga kita buat itu adalah pembuat 0 pada pembilang, di mana fx-nya sama dengan 0. Kenapa fx sama dengan 0? Ingat syaratnya. Ini syaratnya apabila tandanya memakai sama dengan. Fx itu sendiri adalah 2x kuadrat tambah 7x kurang 4. Ini adalah persamaan kuadrat yang nilai A-nya lebih dari 1. Tadi kita menggunakan rumus ini. Kita kerjakan. Langkah pertama A kali C. A kali C. Berarti di sini A-nya 2, C-nya min 4. Berarti 2 kali min 4 min 8. Kemudian B. B-nya adalah 7. Ini 7. Sekarang kita tentukan berapa nilainya kalau kita tambahkan hasilnya 7, kemudian kita kalikan dia hasilnya min 8. Ternyata angkanya adalah 8 dengan min 1. 8 ditambah min 1 itu 7, 8 dikali min 1 itu min 8. Setelah kita dapat angka ini, baru kita masukkan ke rumus. Tadi rumusnya adalah 1 per A, berarti 1 per 2. AX berarti 2X tambah
angka yang kita dapat pertama yaitu 8 dikali AX 2X, kemudian ditambah dengan angka yang kedua kita dapat yaitu min 1. Dari dua faktor ini yang habis dibagi 2 itu adalah 2X tambah 8. Kita bagi dengan 2 dapatlah X, kita bagi dengan 2 dapatlah 4 dikali dengan 2X kurang 1. Sehingga diperolehlah X tambah 4 ini nilai X-nya adalah min 4. Untuk 2X kurang 1 itu nilai X-nya adalah setengah. Ini nanti kita gambar berbentuk bulat penuh. Kenapa bulat penuh? Karena efeknya sama dengan. Langkah berikutnya kita tentukan pembuat 0 penyebut. Penyebutnya syaratnya GX tidak sama dengan 0. GX-nya adalah 2X kuadrat tambah X kurang 10. Ini persamaan kuadrat yang A-nya lebih dari 1. Kita gunakan rumus ini. AC berarti AC berarti 2 kali min 10 itu min 20 ditambah berapa? Hasilnya B. B-nya adalah 1. Kita dapatlah nilainya yaitu min 4 dengan 5. Min 4 tambah 5 itu 1, min 4 kali 5 min 20. Setelah kita dapat dua angka ini, kita masukkan ke rumus. Rumusnya 1/A berarti 1/2. AX berarti 2X. Kita tambahkan dengan angka yang pertama, berarti 2X kurang 4. AX berarti 2X. Kita tambahkan dengan angka kedua, berarti 2X tambah 5. Dari dua faktor ini yang habis dibagi 2 yaitu 2X kurang 4. Harus pilih salah satu. Kalau kedua-duanya bisa dibagi 2, harus pilih salah satu. Maka kita pilih 2X kurang 4. Kita bagi dengan 2 dapatlah X. Kita bagi min 4 dengan 2 dapatlah min 2. 2X tambah 5. Untuk X kurang 2 itu nilai X-nya tidak sama dengan 2. Dan untuk 2X tambah 5, nilai X-nya tidak sama dengan min 5/2. Kenapa tidak sama dengan? Karena syaratnya GX tidak sama dengan 0. Nanti kita gambar dia bulat kosong. Setelah kita dapat nilai pembuat 0 pada penyebut dan pembilang, maka kita buat garis bilangan. Pada penyebut dan pembilang tadi, nilai X yang kita dapat adalah 4 buah. Untuk pembilang ada 2, untuk penyebut ada 2. Maka garis bilangan yang kita buat sebanyak 4 garis. Kita letakkan sebelah kiri nilai X yang kecil. Di sini nilai X yang kecil itu min 4. Min 4 ini bulat penuh karena ada sama dengan. Lanjut lagi X tidak sama dengan min 5/2, bulat kosong karena tidak sama dengan. Lanjut lagi X sama dengan setengah, bulat penuh karena dia sama dengan. Lanjut lagi X tidak sama dengan 2, bulat kosong karena dia tidak sama dengan. Langkah selanjutnya kita tentukan tanda. Untuk menentukan tanda kita bebas ambil sembarang saja di mana. Di sini saya mengambil di posisi yang di sini X sama dengan 0. Saya mengambil nilai X sama dengan 0 di sini. Boleh kita mengerjakan dulu di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 bebas. Yang mana mau dikerjakan bebas. Oke, di sini saya mengambil di X sama dengan 0 atau di kolom ketiga. Saya mengambil angka di antara min 5/2 dengan setengah yaitu 0. Setelah itu saya masukkan nilai X sama dengan 0 dari soal. Tadi soal ini setelah kita faktorkan dapat tadi X tambah 4 2X kurang 1. Penyebutnya X kurang 2 X tambah 5. Tadi faktornya ini. Kita masukkan nilai X-nya 0. 0 tambah 4 positif, 0 kurang 1 min, 0 kurang 2 min, 0 tambah 5 positif. Positif kali negatif itu negatif, negatif kali positif itu negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Karena kita sudah dapat satu kolom, maka kita selang-selingkan saja. Berarti di sini negatif, di sini positif. Yang sebelah kiri ini negatif, ini positif. Setelah lengkap tandanya, kita lihat tanda soal untuk menjawabnya. Tanda soal kita lebih kecil 0. Kalau lebih kecil 0, maka kita mengambil yang negatif. Pada garis bilangan yang negatif di sini posisinya, yaitu nilai X-nya lebih besar dari min 4 dan nilai X-nya lebih kecil dari min 5/2.
Untuk yang min 4, dia menggunakan tandanya petidaksamaannya sama dengan, karena bulat penuh. Untuk min 5/2 itu tidak memakai sama dengan karena dia bulat kosong. Kemudian yang negatif di sini posisinya, yaitu nilai X-nya terletak di antara setengah dan 2. Nilai X-nya lebih besar dari setengah, memakai sama dengan karena dia bulat penuh. Kemudian nilai X-nya lebih kecil daripada 2, tidak menggunakan sama dengan karena dia bulat kosong. Inilah jawaban dari soal pertidaksamaan rasional kita. Kita bahas soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Langkah pertamanya, kita lihat apakah ruas sebelah kanan sudah 0, ternyata sudah. Kita lanjutkan langkah yang kedua, apakah ruas sebelah kiri terbentuk pecahan yang lengkap? Ya, Fx per Gx, tidak ada pecahan yang lain, yaitu satu pecahan saja, itu pecahan yang lengkap. Langkah ketiga, setelah kita melihat pecahan itu lengkap atau tidak, kita gunakan pembuat 0 untuk pembilang. Kita tengok syarat dulu. Ingat, kalau dia sama dengan syaratnya Fx sama dengan 0, Gx tidak sama dengan 0. Langkah pertama pembilang, berarti pembilangnya Fx sama dengan 0. Fx itu di atas. X kuadrat dikurang 4x tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan dapatlah X kurang 2, X kurang 2. Karena sama, maka nilai X-nya juga sama. X sama dengan 2. Nanti kita gambar, ini adalah bulat penuh, karena sama dengan. Langkah selanjutnya, kita tentukan 0 pembuat penyebut. Penyebutnya Gx tidak sama dengan 0. Gx-nya adalah X kuadrat ditambah X kurang 3 tidak sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, X kurang 5, X tambah 6. Dapatlah X tidak sama dengan 5, X tidak sama dengan min 6. Nanti ini gambar, kita buat bulat kosong karena dia tidak sama dengan. Setelah lengkap, setelah kita mencari 0 pembuat pembilang, 0 pembuat penyebut, kita buat garis bilangan. Kita membuat garis bilangan dari nilai X yang kita dapat pada penyebut dan pembilang tadi. Ada 3 nilai X-nya, berarti kita buat garis bilangannya 3. Yang sebelah kiri nilai X yang kecil, berarti X sama dengan min 6, bulat kosong karena tidak sama dengan. Lanjut, X sama dengan 2, bulat penuh karena sama dengan. Kemudian X tidak sama dengan 5, itu bulat kosong karena dia tidak sama dengan. Kemudian langkah selanjutnya, kita bebas mengambil yang mana saja untuk menentukan tanda. Di sini saya mengambil di kolom kedua, yaitu angka yang terletak di antara min 6 dengan 2, yaitu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1. Di sini saya mengambil satu angka yaitu 0. Setelah itu, kita masukkan nilai X sama dengan 0 ini ke soal. Tadi soal ini, itu hasil faktornya adalah X kurang 2, X kurang 2 untuk pembilang. Untuk penyebut X kurang 5, X tambah 2. Kita masukkan nilai X-nya 0. 0 kurang 2 negatif, 0 kurang 2 negatif, 0 kurang 5 negatif, 0 tambah 6 positif. Negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif. Positif bagi negatif, negatif. Ingat, tidak semua menentukan tanda itu kita bisa selang-seling. Tidak semua tanda kita bisa selang-seling. Misalnya negatif, positif, negatif. Tidak semua soal bisa kita selang-seling. Soal yang bagaimana yang tidak bisa selang-seling? Soal yang apabila hasil faktor atau berpangkat satunya itu sama. Ada X kurang 2 dengan X kurang 2, maka kita gunakan satu-satu dicari tandanya. Kalau dia faktornya ada yang sama, maka tidak bisa kita menggunakan negatif, positif, negatif. Tapi kalau dia angkanya ini tidak ada yang sama, maka kita bisa menggunakan negatif, positif, negatif. Soal kita ini ada 2 yang sama, yaitu X kurang 2 dengan X kurang 2, maka kita harus cari masing-masing kolom. Kita lanjutkan kolom yang pertama. Kolom pertama ini nilai X-nya sebelum min 6, saya ambil min 7. Boleh min 8, min 9, dan seterusnya.
Saya ambil min 7, kita masukkan ke faktor tadi. X-nya min 7 kurang 2 negatif, min 7 kurang 2 negatif, min 7 kurang 5 negatif, min 7 tambah 6 negatif. Negatif dikali negatif positif, negatif kali negatif positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Lanjut lagi kolom ketiga, saya ambil nilai X-nya sama dengan 3, angka di antara 2 sampai 5, boleh 3, boleh 4, saya mengambil 3. Kita masukkan nilai X-nya ke faktor tadi. 3 kurang 2 positif, 3 kurang 2 positif, 3 kurang 5 negatif, 3 tambah 6 positif. Data positif ini 3 tambah 6 ke 9, 9 itu hasilnya positif. Positif dikali positif, positif, negatif kali positif, negatif. Positif dikali negatif, negatif. Ini terbukti kan, tidak selang-seling. Jadi ingat, untuk pertidaksamaan, mencari tanda yang tidak selang-seling, kalau di pertidaksamaan, di faktornya ini tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, maka kita bisa langsung selang-selingkan saja. Tapi kalau ada yang sama, jangan coba-coba, kita harus cari satu-satu setiap kolomnya. Kemudian kolom keempat, kita ambil sembarang X sudah 5, saya mengambil 6. Kita masukkan nilai X sama dengan 6 ini ke faktor tadi. 6 kurang 2 positif, 6 kurang 2 positif, 6 kurang 5 itu positif, 6 tambah 6 positif. Positif dikali positif, positif, positif dikali positif, positif. Positif dibagi positif, positif. Setelah kita dapat tanda ke semuanya, baru kita lihat tanda soal. Tanda soal kita itu lebih kecil, berarti kita mencari tanda yang negatif. Negatif 1 ini dia terletak di antara min 6 dan 2. Untuk min 6 itu tidak sama dengan karena dia bulat kosong. Untuk yang 2 itu sama dengan itu adalah bulat penuh. Kemudian negatif yang kedua yaitu nilai X-nya lebih kecil daripada 2, nilai X-nya lebih besar daripada 2, dan nilai X-nya lebih kecil daripada 5. Untuk yang 2 itu kita bikin sama dengan karena dia bulat penuh. Untuk yang 5 kita tidak sama dengan karena dia bulat kosong. Ini sama dengan ini artinya nilai 2 ikut. Ingat persamaan waktu pelajaran SMP bahwa 2 ini kalau dia menggunakan sama dengan berarti 2 ini ikut. Artinya kan nilai X ini di antara min 6 sampai 2, berarti kan nilai X-nya min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 2. 2-nya ikut. Sedangkan ini min 6-nya tidak ikut. Karena kedua pertidaksamaan ini nilai 2-nya sama-sama ikut, maka 2 ini kita abaikan. Artinya dia termasuk ke himpunan penyelesaian keseluruhannya. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi min 6 lebih kecil daripada X, berarti kan 2 ini termasuk di antara X. Kita tinggalkan dia lebih kecil daripada 5. Jadi himpunan penyelesaiannya ini dia, kita satukan. 2 itu kita gabung ke dalam ini karena dia ikut, karena dia menggunakan sama dengan. Inilah jawaban dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan soal berikut ini. Kita coba soal berikut ini. Langkah pertama, ruas kanan sudah 0. Oke. Langkah kedua, ruas kiri harus berbentuk pecahan lengkap. Sudah berbentuk pecahan lengkap, maka kita bisa mengerjakan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita mencari 0 pembentuk pembilang, pembuat 0 pada pembilang. Karena dia tidak memakai sama dengan, maka syaratnya fx tidak sama dengan 0, gx tidak sama dengan 0. Nilai pembuat pembilang fx tidak sama dengan 0, itu fx-nya adalah x kuadrat dikurang 6x tambah 8. Tidak sama dengan 0. Kita faktorkan, dapatlah x kurang 4x kurang 2 tidak sama dengan 0. Sehingga dapatlah X tidak sama dengan 4, X tidak sama dengan 2. Nanti ini kita gambar, itu berbentuk bulatnya adalah bulat kosong karena tidak sama dengan. Kemudian kita cari lagi nilai pembuat 0 penyebut. Penyebut syaratnya Gx tidak sama dengan 0. Penyebut kita adalah X tambah 2 kuadrat
kali X tambah 4 tidak sama dengan 0. X tambah 2 ini itu kita bisa uraikan menjadi X tambah 2 kali X tambah 2 kali X tambah 4. Dapatlah nilai X nya itu tidak sama dengan min 2, X nya tidak sama dengan min 4. Nanti kita gambar di garis bilangan itu bulat kosong karena tidak sama dengan. Setelah lengkap, kita gabungkan semua pembuat nolnya. Karena pembuat nol, penyebut, dan pembilang ini ada 4, maka kita buat garis bilangannya 4. Kita letakkan angka yang kecil, yaitu min 4. Min 4 itu terletak bulat putih. Kenapa bulat putih? Karena dia tidak sama dengan. Kemudian min 2. Min 2 itu bulat putih. Kenapa? Karena dia tidak sama dengan. 2 juga bulat putih karena dia tidak sama dengan. 4 juga bulat putih karena dia tidak sama dengan. Setelah itu kita ambil sembarang angka di antara kolom-kolom yang 5 ini. Saya mengambil sebelah kiri, nilai X sama dengan min 5. Nilai X sebelum min 4 saya ambil adalah X sama dengan min 5. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan min 5 ini ke soal. Tadi soal ini setelah kita faktorkan, hasilnya X kurang 4, X kurang 2 per X tambah 2, X tambah 2, X tambah 4. Kita masukkan nilai X nya min 5. Min 5 kurang 4 negatif, min 5 kurang 2 hasilnya negatif, min 5 tambah 2 hasilnya negatif, min 5 tambah 2 hasilnya negatif, min 5 tambah 4 hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif kali negatif positif dikali negatif negatif. Positif dibagi negatif itu negatif. Ini tidak bisa kita selang-selingkan. Nggak bisa negatif positif negatif positif negatif. Kenapa? Karena di faktor ini ada yang sama. Apa yang sama? Yaitu X tambah 2 dengan X tambah 2. Maka tidak bisa kita selang-selingkan tandanya. Kita harus cari satu-satu setiap kolomnya. Kita mulai lagi kolom yang kedua. Angka yang terletak di antara min 4 sampai min 2. Berarti dia min 3. Kita masukkan nilai X nya min 3. Min 3 kurang 4 negatif. Min 3 kurang 2 negatif. Min 3 tambah 2 negatif. Min 3 tambah 2 negatif, min 3 tambah 4 positif. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif dikali positif positif, maka hasilnya positif. Kita lanjutkan kolom ketiga. Antara min 2 dengan 2, saya mengambil 0. Kita masukkan nilai X nya 0. 0 kurang 4 negatif, 0 kurang 2 negatif, 0 tambah 2 positif, 0 tambah 2 positif, 0 tambah 4 positif. Negatif kali negatif positif, positif kali positif, positif kali positif, positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Kita lanjut kolom keempat, kita ambil angka di antara 2 sama 4. Saya mengambil 3. Kita masukkan nilai X nya 3. 3 kurang 4 negatif, 3 kurang 2 positif, 3 tambah 2 positif, 3 tambah 2 positif, 3 tambah 4 positif. Negatif dikali positif itu negatif, positif dikali positif dikali positif positif. Sehingga negatif dibagi positif dapatlah negatif. Kita lanjut lagi kolom kelima, ambil sembarang angka sesudah 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7 dan seterusnya. Saya mengambil sini 5. Masukkan nilai X 5. 5 kurang 4 itu hasilnya positif. 5 kurang 2 positif. 5 tambah 2 positif. 5 tambah 2 positif. 5 tambah 4 positif. Positif tambah positif. Positif kali positif positif. Positif kali positif kali positif positif. Sehingga hasilnya positif. Setelah lengkap tanda soalnya, kita ikuti langkah selanjutnya. Kita jawab dengan melihat tanda soal. Tanda soal kita lebih kecil 0, maka kita cari yang mana yang negatif. Negatif ini dia.
nilai X-nya ini terletak di sebelum min 2, berarti nilai X-nya lebih kecil dari 4 ya, berarti nilai X-nya sebelum min 4, maka nilai X-nya lebih kecil dari min 4. Kemudian mana lagi negatif, ini dia, nilai X-nya terletak di antara 2 dan 4, artinya nilai X-nya lebih besar daripada 2 dan nilai X-nya lebih kecil daripada 4. Tidak memakai sama dengan, kenapa? Karena dia bulat kosong, maka tanda ketidaksamaannya tidak memakai sama dengan. Inilah jawaban dari soal ketidaksamaan X kuadrat kurang 6X tambah 8 per X tambah 2 kuadrat per X tambah 4, yaitu nilai X lebih kecil min 4 atau X terletak di antara 2 sampai 4. Kita kerjakan soal berikut ini. Langkah pertama dalam menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan, kita buat ruas kiri itu 0. Berarti X ini kita pindahkan ke kiri menjadi kurang X. Berarti sebelah kanan sudah 0. Langkah kedua, ruas sebelah kiri atau persamaan atau pecahannya itu harus berbentuk pecahan lengkap. Tidak boleh terpisah seperti ini. Maka cara bagaimana? Kita samakan penyebut. Cara penyamakan penyebut yang gampangnya kita kali silang dari sebelah kanan. Ini X per 1, berarti kita kali silang dari bawah. 1 kali silang dengan 8X kurang 15 tetap per X. Kemudian yang sebelah kanannya kita kali silang dari sini, X dikali min X, berarti min X kali X per X lebih kecil 0. Karena penyebutnya sama, kita satukan 8X kurang 15 kurang X kali X kuadrat lebih kecil 0. Kemudian kita susun, min kita keluarkan, tinggallah X kuadrat, min kita keluarkan, kalikan jadinya min 8, ini min kita keluarkan jadinya tambah 15, lebih kecil 0. Semua persamaan ini kita kalikan dengan negatif. Biar negatif ini hilang, kita kalikan dengan negatif. Maka ingat, kalau pertidaksamaan dikalikan negatif atau dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah. Sehingga menjadi, ini dengan negatif habis, jadinya positif. Dapatlah X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 per X, lebih kecil berubah menjadi lebih besar 0. Inilah soal sebenarnya. Soal ini baru kita tentukan nilai pembuat 0, pembilang, dan pembuat 0 penyebut. Syaratnya, tengok, ini tidak menggunakan sama dengan. Kalau tidak menggunakan sama dengan, syaratnya Fx tidak sama dengan 0, Gx tidak sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang pertama, yaitu pembuat 0 pembilang. Fx tidak sama dengan 0. Di soal kita Fx-nya adalah X kuadrat kurang 8X tambah 5 tidak sama dengan 0. Kita faktorkan. X kurang 5, X kurang 3. Sehingga dapatlah nilai X sama dengan 5, X tidak sama dengan 3. Tidak sama dengan, karena syaratnya tidak sama dengan 0. Nanti kita gambar menjadi bulat kosong, karena tidak sama dengan. Kemudian kita cari lagi pembuat 0 penyebut. Penyebutnya adalah Gx tidak sama dengan 0. Soal kita Gx-nya adalah X, maka X tidak sama dengan 0. Nanti kita gambar dia bulat kosong juga. Setelah mendapatkan pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut, nilai X tersebut kita gambar di garis bilangan. Nilai X yang kita peroleh 3 buah, berarti kita buat garis bilangannya 3 garis. Letakkan yang paling kecil itu X tidak sama dengan 0, lanjut yang paling besar itu X tidak sama dengan 3, lanjut lagi lebih besar X tidak sama dengan 5. Semuanya bulat kosong karena dia tidak sama dengan. Setelah itu kita buat tandanya. Terserah kita mau pilih di posisi kolom yang mana. Di soal ini saya mengerjakan di kolom yang pertama. Saya ambil nilai X-nya sebelum 0 berarti min 1. Kita masukkan nilai X min 1 ini di faktornya yang tadi. Ini tadi faktornya adalah X kurang 3, X kurang 5 per X.
Kita masukkan nilai X-nya min 1 kurang 3 negatif, min 1 kurang 5 negatif, min 1 ini adalah negatif. Negatif kali negatif positif, negatif tetap. Positif bagi negatif, negatif. Lihat, di sini tidak ada yang sama, berbeda semua. X kurang 3, X kurang 5 per X, nggak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, maka kita bisa langsung kita selang-selingkan. Negatif, positif, negatif, positif. Jadi kalau nggak ada yang sama, kita selang-selingkan. Setelah lengkap tandanya, baru langkah selanjutnya kita lihat tanda soal. Tanda soal kita lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka kita cari yang positif. Positifnya nilai X sini. Berarti nilai X lebih besar daripada 0 dan nilai X lebih kecil dari 3. Tidak memakai sama dengan karena dia bulat kosong. Kemudian nilai positifnya di sini. Nilai X-nya lebih besar daripada 5. Maka nilai X lebih besar daripada 5 tidak menggunakan sama dengan karena dia bulat kosong. Inilah jawaban dari pertidaksamaan X kuadrat kurang 8X tambah 15 per X lebih besar 0, yaitu X di antara 0 sampai 3 atau X lebih besar 5. Untuk memahami tentang pertidaksamaan rasional ini, coba kamu kerjakan 5 soal yang saya berikan ini. Semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Demikianlah keterangan video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.